Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain dan orang lain tidak menanggung dosa kita. Tapi kenapa masuk ke neraka itu berkelompok-kelompok? Tidak seperti masuk surga. Kita nggak dengar ada ayat atau hadis orang masuk surga itu digiring faujun, afwaja, berkelompok-kelompok. Tapi masuk ke dalam neraka berkelompok-kelompok. Padahal katanya dosa sifatnya individual. Kita nggak nanggung dosa orang, kesalahan orang, sebagaimana kesalahan kita, juga kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkannya kelak. Apa yang terjadi rahimakumullah? Yang terjadi kesalahan itu atau kemaksiatan itu memiliki daya pikat. Dia baru kedengaran saja sudah menarik. Baru terlintas di dalam hati sudah menggoda. Maka kenapa bergelombang-gelombang, bergrup-grup yang masuk ke dalam neraka itu? Ya. Sementara kebaikan enggak seperti itu. Jarang sekali ada kedengeran sepintas dan itu hal baik lantas langsung menimbulkan semangat untuk mengikutinya. Azan bukan sekilas lagi kedengarannya, lantang suaranya, kencang, bagus, indah, terulang 5 kali sehari semalam. Durasinya juga cukup panjang. Standarnya paling tidak antara 3 sampai 5 menit setiap kali azan. Apakah yang pernah dengar azan semuanya ke masjid? Yang dengar azan itu mungkin yang ke masjid hanya sekitar 20% dari yang mendengarkan suara azan. Sisanya dengar aja. Nggak tertarik untuk datang mendekat ke sumber suara. Rahimakumullah, beda halnya dengan maksiat. Maksiat bahkan nggak perlu diperdengarkan. Cukup melintas di dalam hati, perasaan, langsung berasa enaknya. Iya juga ya. Sehingga pengikutnya selalu banyak, rahimakumullah. Pemandangan yang kita saksikan di kehidupan dunia ini, dan itu pula lah yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya. Sampai-sampai neraka mengatakan, halim talati, ditanya oleh Allah apakah sudah penuh, dan neraka menjawab, hal min mazid. Ada lagi enggak ya Rob? Ya. Menggambarkan betapa banyaknya penghuni neraka. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat itu tadi dibaca oleh imam kita di rakaat kedua untuk mengingatkan kita semua bahwa Ramadan ini adalah momen terbaik untuk kembali sadar bahwa sesungguhnya kita sangat individualis. Masih ingat sama Fir'aun, walaupun pasti nggak pernah ketemu Fir'aun, ya. Kecuali mungkin Fir'aun dalam wujud modern. Fir'aun aslinya nggak mungkin kita pernah ketemu. Istrinya bernama Asyah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Asyah itu satu di antara wanita terbaik di surga. Masya Allah. Nggak habis pikir kan? Suaminya Fir'aun coba. Satu di antara wanita terbaik di surga. Sangat individualis agama ini. Benar, agar mudah masuk surga,
agar mudah menjalankan agama, kita diperintahkan untuk berjamaah. Ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Berkomunitas, mak-mak nggak bisa masak, komunitas ibu-ibu suka masak. Akhirnya lama-lama pinter dia. Nggak bisa olahraga, gabung komunitas. Nggak bisa apa aja, gabung komunitasnya. Nanti insya Allah dipandu, digiring, dibimbing, dan sebagainya. Begitu pula halnya dengan kehidupan Islam. Nggak pintar berislam, nggak tahu cara sholat. Orang nggak tahu cara sholat, nggak usah diajarin, capek aja Pak. Kecuali bocah, suruh masjid aja. Masjid aja Bang. Langsung bisa sholat itu, ikut aja orang sholat. Ya kan? Takbir, takbir, ruku, ruku, sujud, sujud. Berkomunitas, berjamaah dalam bahasa Islamnya. Kalau kata komunitas kan community dari bahasa Inggris, dan istilah itu baru sekali sebenarnya di masyarakat kita. Yang sudah klasik kita gunakan terminologi jamaah 15 abad yang lalu. Dan yang jangan dilupakan, walaupun memang perintahnya berjamaah, masuk surga nggak berjamaah. Digiring ke padang mahsyar iya berjamaah. Jamaah baik, jamaah buruk. Jamaah baik ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, tapi jamaah buruk digiring ke padang mahsyar, dihalau dengan api. Nah, rahimakumullah, di padang mahsyar itu kelak akan dipanggil secara individual. Nggak akan ada panggilan jamaah Masjid Al-Muhajirin. Maju. Wah enak kalau gitu Pak. Dari sekarang kita latih aja jubir satu orang kan. Kalau begitu aman kita. Gabung, tulis nama, kita lantik yang paling jago bicara di antara kita, paling banyak hafal dalil, paling banyak hafal Quran, hafal hadis. Nah, nanti Anda yang jelaskan kalau ditanya sama Allah. Ya beres lah. Kayak saya ngumpet aja di belakang. Biasanya Ustadz paling banyak dosanya kan, paling banyak ngomong. Ya. Belum tentu mampu beramal. Di depan kita dudukkan anak-anak kecil, jamaah muhajirin. Terus juru bicaranya maju begitu dipanggil Allah. Aman kita rahimakumullah. Tapi yang soal dipanggil itu individual. Allah nggak mau tahu mau dia Gus kayak ayahnya kiai, mau dia nyai, suaminya kiai. Nggak peduli Allah. Orang perorangan. Semua dalil sama. Nggak boleh ada pendamping sama sekali. Siapa pengacaranya? Amalnya. Apa yang pernah ia lakukan dulu di muka bumi ini, itu kuasa hukumnya. Sikap apa yang terbaik? Ngaku bersalah. Karena Allah nggak akan menyebutkan kebaikan sama sekali. Itu kan di sidang. Mana ada orang disidang karena baik? Orang disidang karena bersalah kan? Dikirim surat sama kejaksaan atau kepolisian, sidang karena baik banget. Nggak ada lah Pak. Sidang, salahnya apa? Begitu pula di akhirat nanti. Bahasa Qur'annya yuhasab, yuhasabu, muhasabah, dihisab kita nyebutnya. Panggil satu persatu. Yang dipertanyakan semuanya tentang kesalahan. Allah nggak peduli siapa kita. Nggak ada dipanggil ustadz, yai, ulama, waliullah, habib. Nggak ada semua. Nama tok. Nama sebagaimana diberikan oleh orang tuanya ketika ia lahir. Titik. Tanpa embel-embel gelar apapun. Nggak ada komandan, nggak ada panglima, nggak ada kepala negara, nggak ada raja, nggak ada pangeran, nggak ada semua. Panggilan nama tok. Panggil. Masya Allah. Mukmin disayang sama Allah. Kan malu, malulah. Malu. Di dunia dipuja-puji sama orang-orang. Wih kiai gede. Waliullah kata orang kan. Waliullah. Kita sering dengar sekarang kan. Beliau wali. Masya Allah. Yang ngomong wali nggak pernah sholat. Jadi bukan si walinya yang nggak pernah sholat. Yang bilang, beliau wali. Dia nggak pernah sholat. Gimana ceritanya? Kemudian rahimakumullah ditutup sama Allah karena mukmin. Kan Allah sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Dari sejak hidup di dunia masih bernyawa kita sudah mengaku Allah lah Tuhannya. Jadi bukannya Allah jahat, enggak. Yang enggak mau mengaku Allah sebagai Tuhan, semasa hidup di dunia ini dia menuhankan selain Allah, ya udah. Di akhirat enggak bakalan ditutup, Pak. Ruang persidangan itu dibiarkan terbuka, disaksikan sama
semua orang. Malunya kayak apa itu? Tapi bukan hanya yang tidak beriman saja, termasuk yang beriman tapi penuh kepura-puraan. Dalam bahasa agamanya, kaum munafiqin juga sama. Nggak akan ditutup. Nggak ada sitarnya. Nggak ada sekatnya. Nah, mukmin ditanya, disebutkan kesalahannya. Setiap kesalahannya diungkap. Ya, tidak membantah, tidak berusaha membantah, tidak berusaha berdalih sama sekali. Dia hanya mengatakan, ya Rob, benar wahai Robku. Itu aja. Dilanjutkan oleh Allah, dia terus menjawab, benar Robku, benar ya Robku, benar ya Robku, benar ya Robku. Sampai di ujung apa kata Allah? Hambaku, ya kan dia mukmin nih, baik kan? Sebagaimana dulu ketika engkau hidup di dunia, aku menutupi aib-aibmu. Maka hari ini aku ampuni semua salahmu. Masuklah ke dalam surgaku. Individual, Pak. Jadi bisa jadi nanti pada hari itu bukan yang sholat paling depan. Bisa jadi malah yang masbuk. Gara-gara dia bantu istrinya dulu beberes rumah mungkin. Dia bukan sengaja telat. Dia sayang sama istrinya, dia urus semuanya, udah beres, dia berangkat ke masjid, telat. Sholat paling belakang dia. Masbuk lagi. Mungkin kita ngeliatnya orang, padahal dia nggak pernah menyengaja, dia pengen buru-buru, dia pengen segera, tapi selalu saja, atau kadang-kadang ada hal yang harus dia selesaikan di rumahnya. Dia orang yang punya amalan-amalan tersembunyi, rahimakumullah. Ya. Maka jaga kualitas iman kita. Wala taziru waziratum wizra ukhra. Kita nggak nanggung dosa orang lain, tenang aja Bapak-bapak. Sebagaimana orang lain juga nggak nanggung dosa kita. Nah, aspek ini yang perlu kita sadari juga. Ya. Kita hari ini cukup paham, cukup sadar bahwa kita hanya akan menanggung dosa pribadi kita saja. Kita nggak nanggung dosa orang lain. Tapi yang sering kita lupakan dan sering kita lewatkan, orang pun tidak akan menanggung dosa kita. Yang unsur kedua ini yang sering dilupakan. Sehingga tidak jarang masih ada dalil, semua orang sama kok. Makan juga, ngambil juga, menikmati juga. Iya, semua orang sama, tapi dosa Anda aja. Anda tetap berdosa walaupun seisi bumi menganggap kemungkaran itu benar. Kalau kata Allah salah, ya salah aja. Kan standar Allah nggak pernah bertukar. Nggak pernah diganti. Nggak ada satu ayat Al-Quran pun yang berubah sejak setelah wafatnya Nabi SAW. Nggak benar, misal, nggak benar dia sama istrinya. Dia nasihati sama sahabatnya, bang janganlah begitu, kasihan istrimu. Dia bilang apa? Alah, ke istriku bener aja. Ya istrinya nggak benar, ya urusan istrinya kan. Nggak mentang-mentang istrinya nggak benar, terus dia juga nggak benar, dan boleh berkeyakinan bahwa nggak benernya dia itu, salahnya, dosanya, kelak akan ditanggung oleh sang istri. Ya enggak. Anak-anak, pernah saya ngaji remaja, saya tanya satu-satu, biasanya gitu. Begitu pulang, mau selesai, adik-adik gimana minggu ini nak? Sholat di masjid? Saya tanya. Yang saya tanya selalu subuh, karena kalau yang lain kan susah, dia di sekolah atau di jalan ya. Subuh gimana nak? Jawab, sholat. Ada yang satu jawab, saya nggak pernah Ustaz. Maksudnya? Ya sholat saya Ustaz jam sebelum sekolah, jam 6.30 tadi. Kenapa nggak sholat subuh di masjid? Jauh rumahnya dari masjid. Enggak, dekat. Terus ayah saya aja nggak sholat Ustaz. Ayah saya aja nggak sholat. Jadi si anak itu merasa benar. Jadi dia merasa udah baik banget. Lah, ayah saya nggak sholat, saya Masya Allah. Sholat subuhnya jam 6.30 katanya. Begitu kan perlu dikoreksi rahimakumullah. Jadi dia merasa apa? Dosanya ditanggung ayah. Lah, enggak sama sekali. Ya, kalau anak belum baligh, iya. Ya. Tapi kalau sudah baligh, maka ia menanggung sepenuhnya kesalahan yang ia lakukan sendiri. Maka hukum di kita itu sudah keren, Bapak-bapak, ada kan?
perlindungan anak itu ya. Kalau memang anak, hukumnya beda. Ya. Kalau sudah di atas nggak masuk lagi usia anak, berarti hukum normal. Iya, begitu memang dalam syariat. Walaupun mungkin selisih usianya baru 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Karena memang kalau sudah balik, sepenuhnya harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini momennya. Kita mengembalikan kesadaran diri kita semua masing-masing bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita sama sekali tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Kecuali jika orang lain itu anak kandung kita atau anak kecil di bawah pengawasan kita yang belum sampai usia baligh. Nah, kita ikut menanggungnya, Bapak-bapak. Ya. Maka Ramadan sangat personal. Nggak ada yang tahu apakah masih puasa atau tidak. Ya kan? Pulang kita ke rumah, nggak tahu istri masih puasa atau enggak. Sampai si istri ngomong, nggak puasa hari ini kan berhalangan misalnya. Ya. Kita nggak tahu anak-anak kita itu masih puasa atau enggak. Sahur boleh saja bareng, buka puasa bareng, sama-sama. Tapi apakah masih puasa? Cuma Allah yang tahu. Personal sifatnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini kenapa kita bahas di subuh pagi hari ini, mumpung kita masih di awal Ramadan. Jangan sampai nanti berkurang jamaah sholat di masjid, gara-gara sebagian jamaahnya menggantungkan sholatnya kepada orang lain. Kenapa nggak jamaah lagi? Kenapa nggak tarawih lagi? Jawabannya apa, Pak? Udah sepi masjidnya. Jadi bergantung pada orang lain. Baca Quran juga sama. Tidak semua masjid menyelenggarakan tadarus Al-Quran, ngaji bareng-bareng. Lihat dia begitu ngelihat nggak ada yang ngaji bareng, sama sekali nggak buka Quran. Termotivasi untuk berbuat baik karena melihat kebaikan yang ada di sekeliling kita itu sangat positif. Tetapi berhenti untuk tidak berbuat baik gara-gara tidak menyaksikan kebaikan di sekeliling kita, itu negatif. Kenapa? Karena dosa kita tidak akan ditanggung oleh orang lain. Sebaliknya, kembali ke peristiwa perang Mahsyar itu. Individual. Yang dipanggil yang non-muslim, enggak beriman, yang enggak sinkron antara dohir dengan batin. Agama menyebutnya dengan istilah munafik. Enggak ditutup, dibiarkan malu oleh Allah SWT. Begitu cerita Nabi SAW. Lantas ditanya. Begitu ditanya, ia selalu menyanggah. Berusaha menyanggah. Begitu ia mulai menyanggah, mulailah semua bagian tubuhnya menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Lisan tiba-tiba malah mengucapkan bukti yang memberatkan dirinya. Kulit membunyikan bukti yang memberatkan dirinya. Semuanya jadi seperti itu. Tapi dia terus melawan Allah. Nggak ada kemudian, harusnya kan cukup sekali aja di awal. Begitu kesalahan berikutnya diungkap, dipertanyakan oleh Allah, dia langsung sadar, nggak ada gunanya saya bela diri. Mending saya ngaku aja. Tapi enggak. Terus ngelawan, terus berusaha cari dalih. Ujungnya, apa kata Allah SWT? Hambaku, tempatmu neraka. Masya Allah. Apa yang kita belajar dari peristiwa itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Kita mulai dari sekarang aja lah. Mumpung masih bernyawa. Mumpung masih bernafas. Lebih baik ngaku. Sama siapa? Sama Allah. Bukan, jangan cerita aib kita ke orang-orang. Karena nanti akan mempersulit mendapatkan ampunan dari Allah. Ngaku itu maksudnya ke Allah, bukan ke orang-orang, Bapak-bapak. Kita semua wajib hukumnya punya salah. Bukan boleh ada salah, tapi wajib punya salah. Kenapa? Karena kita bukan nabi. Kalau nabi baru nggak punya salah, wajib nggak punya salah. Kalau kita bukan boleh punya salah. Maka kalau orang minta maaf lebaran itu kadang-kadang terlalu sombong kalimatnya. Mohon dimaafkan kalau mungkin saya ada khilaf. Sombong banget. Kalau mungkin. Langsung aja jujur, Anda manusia biasa kok. Maafkan kesalahan saya ya. Bukankah harus begitu rahimakumullah? Ini enggak. Mohon dimaafkan ya, kalau mungkin. Udah pakai kalau mungkin lagi.
Merasa apa? Saya nggak punya khilaf. Emang Anda nabi? Walaupun nabi, nabi palsu. Nggak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya memberi maaf pun biasa aja. Orang dia nggak ngaku sebenarnya. Kalau mungkin yang beri maaf ngomong ini, abang mah nggak mungkin salah, nggak mungkin salah sedikit, salah semua. Maafkan kesalahan saya itu jauh lebih mulia kalimat itu. Karena aslinya kita wajib bersalah. Nah, Ramadan, momen untuk pengakuan itu rahimahullah. Semua ayat atau hadis yang disampaikan oleh banyak ulama yang dihadirkan ke sini, ketika bercerita tentang Ramadan, semuanya begitu kan? Rahmat, maghfirah, itqum minan nar. Iya, ada Ramadan itu memasukkan ke dalam surga. Ada. Bahkan ada pintu khusus bagi as-saimin. Tapi rahimakumullah, kalau kita lihat keseluruhan dalil yang disampaikan dalam bulan Ramadan, sebagian besarnya berbicara tentang ampunan, terhindar dari ancaman neraka. Bayangkan, apa mungkin Allah mengampuni kalau kita nggak pernah mau ngaku salah? Merasa nggak punya salah. Jadi hadir ke masjid, sholat, puasa, baca Quran, niatnya cuma satu, masuk surga tok. Iya, itu visi. Visi mukmin menjadi penghuni surga. Jangan disebutkan tahunnya, Pak. Itu namanya pengen bunuh diri. Menjadi penghuni surga di akhirat kelak, gitu aja kan? Kalau orang bikin-bikin visi kan disebut kapan itu? Menjadi apa? Tahun sekian. Kita seragam pasti menjadi penghuni surga di yaumul akhir. Visinya. Tapi Ramadan apa yang harus kita sadari? Momentum ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana ada ampunan Allah. Tapi ampunan itu bagi siapa? Bagi yang mau ngaku. Bagi yang sadar bersalah sama Allah. Bagi yang sadar masih belum menyempurnakan hak-hak Allah. Kewajiban yang harus ia tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa banyak yang kurang, yang belum ia laksanakan. Setidaknya selama 1 tahun ini sejak Ramadan tahun lalu. Itu yang membuat ia ingin ke sini rahimahullah. Merasa status akhiratnya belum aman. Merasa visinya belum aman, belum tentu tercapai. Maka serius sekali berRamadan. Itu kenapa di hadis-hadis itu semua ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya semua kesalahan-kesalahannya yang terdahulu. Diampuni baginya kesalahan puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sama, siangnya agar diampuni, malamnya juga agar diampuni. Bayangkan jika yang bersangkutan nggak merasa punya dosa. Apa harus diampuni? Enggak kan? Kita dapat jawabannya. Kenapa sebagian orang nggak suka taraweh? Dia mungkin puasa di siang harinya. Itu pun karena susah cari makan siang. Mending bangun sahur katanya. Kenapa nggak pernah taraweh? Kalaupun taraweh 3 malam, 4 malam. Karena merasa nggak punya dosa. Emang gampang ngajak orang baru saja mandi, Pak. Baru aja mandi. Kita ajak dia berenang pantai. Susah. Ya, saya baru mandi. Ngajak orang baru mandi berenang. Ngajak orang susah karena merasa bersih. Siapa yang nggak usah disuruh mandi? Yang sadar kotor. Sahih? Mana ada orang nggak mau cuci kaki pulang dari sawah? Nggak usah disuruh, langsung cuci kaki. Otomatis. Kenapa? Sadar kotor. Tapi yang merasa kakinya bersih, disuruh cuci kaki, mungkin nanya, cuci kaki ngapain? Merasa bersih? Maka kualitas Ramadan ditentukan oleh kesadaran seberapa besar dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa orang itu ke masjid mulu, ngapain sih? Itu para pendosa yang sadar. Sisanya yang nggak mau ke masjid, pendosa yang nggak sadar. Karena semua berdosa aslinya. Ya. Udahlah Pak,
taraweh, witir, malah baca Quran. Masih banyak dosa saya. Jadi nggak ada unsur kesombongan sama sekali. Ya kan? Allah itu Pak Haji, kayak dia aja yang soleh, kayak dia aja yang alim. Bukan si Pak Haji itu takut dosa. Maka dia nggak mau pulang-pulang dari masjid. Dia merasa masih bertumpuk dosanya. Yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus beribadah agar mendapatkan kesempurnaan ampunan itu di Ramadan ini. Itu kan yang kemudian dikatakan oleh para ulama, dan ini disebut hadis, tapi hadisnya menjadi perdebatan yang berbunyi secara makna bisa diterima. Apa itu? Hari 1 Syawal itu kayaumin waladathu ummu. Seorang yang berramadan dengan benar, bersih, serius, bebersih dosa, di hari 1 Syawal ia akan berada dalam keadaan seolah-olah hari di mana ia baru saja dilahirkan oleh ibundanya. Nggak punya kesalahan sama sekali. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi refleksi dari wala taziru waziratun wisra ukhra. Banyak kesalahan kita rahimahullah, banyak sekali. Terhadap istri, terhadap anak-anak, ibu-ibu, terhadap suami, berlimpah, apalagi ibu-ibu. Ya, walaupun kelihatannya kayaknya lebih soleh dibandingkan bapak-bapak. Kalau kita kan jadi suami itu tanggung jawab kepada Allah. Beratnya minta ampun. Kenapa? Allah beri kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, maka bapak-bapak nggak mudah baperan kan? Untuk apa kekuatan itu semua? Untuk memberikan perlindungan. Untuk memberikan kehidupan yang baik, istri, anak-anak, bahkan saudara-saudara kandung, termasuk orang tua. Berlipat ganda kewajiban seorang laki-laki. Dia nggak pernah berkurang. Makin nambah umurnya, nambah lagi kewajibannya. Dulu ngurus ayah mak. Ayah mak panjang umur, dia nikah, ngurus istri, nambah. Bukan berpindah. Istri punya anak, nambah lagi, ngurus anak juga. Jadi nggak bisa seorang laki-laki dibilang, nak, ini ayah ngurus kakek nenek dulu ya, kamu sabar. Nggak bisa. Dia harus urus orang tuanya, urus istrinya, urus anaknya, semuanya wajib bahagia. Laki-laki. Berat banget. Maka pasti nggak ada ibu-ibu yang pengen jadi laki-laki. Kalau tahu betapa beratnya tanggung jawabnya. Seorang ibu, seorang istri, nggak kurang berat rahimakumullah. Kenapa? Dia baru bisa masuk surga jika suaminya ridho. Main hati. Ridho itu main hati kan? Oh iya. Tiap hari dia di rumah diurus, suami diurus. Tapi kalau suaminya marah, suaminya selalu sakit hati, dia bermasalah. Gak bisa masuk surga. Hadis Nabi kan? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Perempuan manapun ketika ia meninggal, suaminya ridha, masuk surga. Masya Allah. Enggak ridha suaminya. Enggak mudah dapat ridha suami, ibu-ibu. Karena suami manusia. Hatinya enggak ketahuan. Mungkin dia sabar, diem. Tapi mungkin hatinya sedih, berduka. Begini, apa yang diberikan istriku untukku? Hadis Nabi kan? Ini ada ibu-ibu nggak sih? Nggak ada. Oh, ada di atas ini. Saya kira nggak ada ibu-ibu. Sedikit deh, cuma 3 orang. Oh, ada lagi. Oh, Masya Allah. Hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Kenapa jadi banyak perempuan ke neraka? Karena banyak perempuan nggak bersyukur, nggak berterima kasih. Nggak berterima kasih bagaimana? Lah dia urus rumah, dia semuanya. Dia tidak memberikan cinta sempurnanya kepada sang suami. Masya Allah. Itulah. Yang ngomong siapa? Nabi, bukan suami. Kalau suami yang ngomong, maka rahimakumullah, bulan ini momennya nih. Bulan ini kita perbaiki diri kita. Bukan berarti menutup mata dari apa yang terjadi sekeliling. Tetapi perbaiki saja diri kita, fokus.
Apa kewajiban saya? Jangan apa hak saya, apa kewajiban. Karena kesalahan kita berawal dari karena kita tidak melaksanakan kewajiban. Nggak ada kesalahan gara-gara tidak menerima hak. Iya kan? Saya salah nih. Kenapa? Nggak pernah dapat hak. Enggak lah. Salah karena nggak melaksanakan kewajiban. Bagaimana cara mudah menilai kewajiban? Lihat peran. Di masjid, sebagai jamaah. Atau pengurus. Lihat kewajibannya. Di rumah sebagai suami atau ayah. Di depan orang tua sebagai anak. Di kantor sebagai pemilik pekerjaan atau karyawan. Di mana-mana kita kan ada perannya. Di jalan ketika melintas sebagai pengendara. Selalu ada peran yang sedang kita mainkan. Lihat perannya. Rahimakumullah. Nah, di situ ujian besarnya itu. Yaitu dengan cepat, secara adaptif, kita mengubah perasaan kita. Untuk memastikan peran itu dimainkan sebaik-baiknya. Bapak-bapak bisa bayangkan, Mbak. Nih, kita habis tadarus nih di masjid kan. Kan tadarus bareng bapak-bapak yang lain kan. Ya. Perannya apa? Peserta tadarus. Tamam? Apa kewajiban ikut tadarus? Baca ketika giliran. Apa kewajiban kedua? Jangan kepanjangan kalau banyak salah. Ya kan? Udah salah dikoreksi, dia baca aja terus. Nah, orang sakitlah telinganya. Begitu dikoreksi, 1 kali, 2 kali. Wah, berhenti aja, kasih kesempatan saudaranya di sebelahnya kan. Silakan. Apa kewajiban ketiga? Ikut ngoreksi kalau saudaranya salah. Jangan diam aja. Ya. Tamam, rahimakumullah. Ada lagi nggak kewajibannya? Kalau memang niat banget tadarus, orang-orang belum mulai, dia udah semangat. Ayo kita tadarus. Suasananya pada saat bertadarus, ya suasana bertadarus. Dengan sahabat-sahabatnya. Pulang ke rumah. Yang bukain pintu istri. Berarti langsung di switch. Nggak boleh lagi di depan istri merasa diri sebagai peserta tadarus. Benar nggak, Bapak? Kalau dia depan istrinya merasa diri sebagai peserta tadarus, dia bilang apa ke istrinya? Astagfirullah, jam segini udah tidur. Orang baru pulang tadarus. Suami nggak benar. Dia langsung jadi suami depan istrinya. Nggak lagi jadi peserta tadarus. Assalamualaikum. Lama istrinya buka pintu kan. Mungkin 15 menit atau 30 menit baru buka pintu, ketiduran. Ibu maaf ya, tadi ayah kelamaan tadarus. Maaf ibu, ayo tidur lagi. Masya Allah. Tamam, masuk kamar, tidur. Pas mau tidur, ada anaknya lagi main HP. Dia cek anaknya. Switch lagi. Jadi ayah, jangan jadi suami. Juga jangan jadi teman. Masih main HP. Udahlah istirahat. Kita harus cukup istirahat. Besok biar bangun sahur enak. Bisa sholat malam dulu. 2 atau 4 rakaat. Kemudian baru makan. Kita bisa sholat subuh. Dia laksanakan peran sebagai pendidik di depan anak-anaknya. Kan tugas orang tua mendidik. Peran itu yang dimainkan depan anak-anak. Nah, rahimakumullah, ini kan perlu dimuhasabahi di bulan Ramadan ini. Apakah semua peran itu sudah dilakukan dengan baik atau belum? Jadi nggak bisa disamaratain semua. Di kemana-mana cerita, saya pengurus masjid. Di depan istri, saya pengurus masjid. Depan anak, saya pengurus masjid. Bayangkan kalau kata istrinya, Pak, yaudah Pak, tinggal di masjid aja. Nih bajunya bawa ke masjid. Musibah kan? Nggak bisa begitu, rahimakumullah. Itu yang membuat Nabi itu keren. Alaihi salatu wassalam. Nggak ada Nabi ngomong ke istrinya, istriku, sorry ya, aku Nabi. Gitu. Nggak ada. Maaf ya, aku Nabi. Depan istri ya suami, depan anak-anak ya ayah. Di rumah ya jadi anggota keluarga. Keluar depan sahabatnya, kalau dalam konteks persahabatan ya sahabat. Oh dilihat perlu dimusyawarahkan, ya menjadi peserta musyawarah. Oh dia mendengar ada usulan lebih baik daripada idenya, ia ikuti usulan sahabatnya. Itu kan Nabi SAW. Perang Badar jadi bukti itu kan. Lokasi bermarkasnya kaum muslimin. Sahabat nanya, Rasulullah, ini perintah Allah nih, kita di posisi ini. Enggak, ide saya. Kata sahabat, kita pindah Rasulullah. Ini lebih aman di sini nih, lebih strategik. Ada sumber mata air banyak, nanti kita kuasai sumber mata airnya, sehingga musyrikin Mekah kesulitan untuk dapat sumber mata air. Nabi nurut. Coba lihat. Kan boleh saja kan, waktu itu Nabi ngomong apa? Wih, apa-apaan ini? Saya Nabi loh. Wih, enggak begitu Rasulullah SAW. Ikut Nabi kan musyawarah. Ini musyawarah, kalau bukan musyawarah namanya, kalau cuma pendapat satu orang yang harus didengar. Ikut. Begitu ngikut, ada lagi yang ngomong, Rasulullah, Anda ikut perang? Iya. Terus
Kalau terjadi apa-apa sama Anda, ini Islam usianya baru berapa tahun itu? Waktu perang Badar itu kan tahun kedua Hijriah. Berarti Islam baru berusia kurang lebih 15 tahun, ya kan? Ya kan 13 tahun di Mekah. Nabi hijrah tahun kedua Hijriah, baru berarti tahun ke-15 kenabian. Baru perang Badar. Kata sahabat, kalau terjadi sesuatu dengan Anda, siapa yang akan melanjutkan risalah Islam? Terus gimana? Kata mereka, nih Rasulullah, kami siapkan Anda posisi komando, kami bikinkan pos, Anda di situ saja, pantau. Anda panglimanya, Anda komandan perangnya. Anda dikawal oleh 10 orang dari kami, pasukan terbaik kami. Kira-kira Nabi nurut nggak? Nurut Nabi. Mendengarkan nasihat sahabatnya. Masya Allah. Rahmatullah. Jadi seperti itu. Nah, kapan Nabi baru nggak mengikuti sahabatnya? Kalau itu memang bukan ruang musyawarah. Jadi Nabi bisa memainkan peran itu dengan baik. Di mana yang bukan ruang musyawarah? Ghanimah, masih ingat kan? Ghanimah. Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah. Dan terbagi 3 kelompok pasukan. Begitu pasukan tadi, satu grup jaga Nabi, satu grup perang. Satu grup lagi dari pasukan itu yang jumlahnya 300-an orang itu, mereka ngejar ghanimah, jadi ngumpulin. Kan orang musyrikin Mekah bawa macam-macam kan? Bawa emas, bawa onta, bawa semua. Logistik zaman dulu kan nggak kayak logistik zaman sekarang. Sekarang pun kan alat-alat perang itu kan mahal, kayak kita lihat di Gaza itu. Kan takut Israel itu alat perang mereka ternyata bisa secara nggak langsung mentransfer teknologi perangnya ke orang-orang Palestina. Akhirnya kan diderek terus dibawa balik ke Israel. Dulu ya emas, ya makanan, ya macam-macam. Pedang dan seterusnya. Jadi ada sekelompok prajurit yang mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah. Selesai perang. Semuanya merasa berhak. Nabi padahal nggak bertanya pendapat. Ini bukan ruang musyawarah. Yang ngumpulin ghanimah ngomongnya, kami yang ngumpulkan, maka kami yang berhak. Yang berjuang, berperang langsung, head to head dengan musuh, kami yang merisikukan nyawa kami terus-menerus sampai detik-detik terakhir. Yang jaga Nabi, loh kami dong, kami jaga Nabi. Turun ayat. Ayat pertama surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad, Al-Anfal itu, harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak punya hak untuk mengintervensi apapun. Masya Allah. Itu peran rahimakumullah. Maka kita lihat diri kita pada hari ini, mainkan peran sebaik-baiknya. Ramadan itu momentumnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gimana caranya ya? Di siang hari bulan Ramadan, udahlah kita lapar, panas, capek, lelah, tapi tetap nggak boleh tersulut, nggak boleh terprovokasi. Mainkan peran sebagai seorang yang sedang berpuasa Ramadan. Jadi jangan lupa kita bukan sebagai seorang yang tidak berpuasa. Kita seorang yang sedang berpuasa. Itu esensi atau makna yang terkandung dalam hadis yang Nabi sampaikan itu. Jika engkau diprovokasi, sabbaka ahadun, au qatalak, engkau dihina, dijelekkan, dikata-katai, atau bahkan ada orang mengancammu, cukup katakan, inni shaim. Saya sedang memainkan peran sebagai seorang yang berpuasa. Saya ingin terbaik dalam peran ini. Dan ini bukan peran sebagai aktor ya, drama atau sinetron, bukan, tapi peran kehidupan yang sesungguhnya rahimakumullah. Maka laksanakanlah kewajiban itu sebaik-baiknya. Jadi bisa saja kan? Begitu sampai di rumah, ternyata istri nggak bisa tutup mulut, terus membicarakan keburukan orang. Anak-anak nggak bisa menjaga waktu dan matanya. Tapi kita, alhamdulillah, Allah mampukan bisa jaga diri di siang hari itu sehingga puasanya bisa sempurna rahimakumullah. Ini perlu diwariskan rahimakumullah kepada siapapun karena aslinya Ramadan itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. Inilah ibadah yang sangat individualis. Ya kan? Sholat langsung ketahuan, kita ruku nggak benar, jamaah kiri kanan kelihatan. Habis itu langsung dinasehati, tadi rukunya nggak begitu. Ya, bacaan Quran salah langsung bisa dikoreksi. Sekarang bapak-bapak, ada nggak yang salah dari puasa? Yang bisa dikoreksi? Apa salahnya puasa? Nggak ada, orang ibadah tanpa gerakan, apanya yang mau dikoreksi? Tadi Anda tuh salah tuh Anda tadi puasanya, soalnya lemesnya nggak maksimal. Enggak lah.
Apanya kita duduk samping saudara kita, nih, kita duduk samping bocah Pak, dia baru puasa tahun ini, misalnya kelas 1 SD kan, dia bilang, Dek, lemes amat puasa, iya Pak, oh, bisa dikoreksi nggak puasanya? Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah sama sekali, orang nggak ada gerakan puasa. Puasa semuanya soal nahan diri, nahan bunyi. Hanya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi selanjutnya ayat yang dibaca oleh Imam kita, kalau Allah sudah berkehendak, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, berkehendak untuk menghancurkan suatu negeri, suatu wilayah, suatu negara, suatu kerajaan, maka Allah akan perintahkan. Apa itu maksudnya Allah perintahkan? Jadi Allah akan takdirkan orang-orang mutraf. Mutraf itu bahasa Indonesia, taraf, bertaraf. Bertaraf internasional, bertaraf tinggi. Taraf itu bahasa Arab. Jadi Allah akan takdirkan kelompok orang-orang yang bertaraf itu berbuat seenaknya. Melakukan kerusakan. Maka dampaknya negerinya pun akan dihancurkan. Kita ingin koreksi juga hal ini di Ramadan ini. Tidak jarang kan, tiba-tiba ada yang menganggap nggak apa-apa kalau orang mampu itu berbuat seenaknya. Udah diam aja, biarin dia nggak pernah ke masjid, masjid ini dia yang bangun kok. Kita ketemu beliau di jalan, kita ketemu pas pulang masjid lewat rumah beliau. Kita ingat memang sumbangan 4 tiang atau 8 tiang itu dari beliau. Dulu waktu bangun perlu kren, beliau yang hadirkan krennya ke sini kan, sewa kren nggak murah. Lewat, Assalamualaikum Pak Haji. Kita mau nanya, Pak Haji nggak ke masjid? Nggak enak hati. Kita diam gitu. Kita khawatir, kita takut. Takut apa? Allah membiarkan orang-orang yang mampu itu berbuat seenaknya. Ternyata agar Allah bisa menurunkan azabnya dengan mudah kepada hambanya. Begitu turun azab kita ikut kena. Maka jangan diem kalau melihat kemungkaran. Nggak ada dalam agama ini rahimahullah. Wajar, pantas dengan sultan. Kan ada istilah begitu sekarang kan. Sultan boleh seenaknya. Nah, kalau memang yang dianggap sultan itu kolega kita, kenalan, kita tahu, kita harus ngasih tahu. Sekarang kan sedih sekali rahimahullah. Sesedih-sedihnya kita ini. Terjadi hari ini. Ngumpul-ngumpul buka puasa bersama. Judulnya buka puasa bersama. Bisa bayangkan loh. Itu kan kegiatan syar'i kan? Iya, iftar kan syar'i. Apa unsur syar'i di dalam buka bersama itu? Udah pasti nggak mungkin makanan dulu baru hadir orangnya kan? Orang dulu baru hadir makanan, benar nggak Pak? Ya kan? Berarti kan bagus. Segera bertakjil, segera berbuka ketika waktu berbuka itu tiba. Kan kata Nabi SAW, orang yang segera berbuka akan selalu ada kebaikan. Kata Nabi begitu. Nah mungkin kalau kita sendirian atau apa, kita jadi lewat-lewat lah, udah kita bareng-bareng. Dan suasananya cenderung khidmat. Tapi yang paling sedih apa? Nah, ini yang paling sedih. Tempat berbuka. Coba aja lihat bapak-bapak iklan-iklan kan. Tempat berbuka. Ruangan luas. Menu takjil gratis. Biasanya begitu kan. Kita baca sampai ke bawah. Nggak ada di situ tersedia tempat sholat maghrib. Kecuali di beberapa lokasi saja. Di banyak lokasi yang lebih sering kita nggak baca. Sampai ke bawah kita baca Pak. Fasilitas yang disediakan itu kan. Takjil gratis, apalagi gratis macam-macam itu. Satu paket sekian, bisa menampung banyak orang, ruangan nyaman, di bawahnya gitu. Terus sholat maghrib di mana? Emang lebih penting buka puasa daripada sholat maghrib? Musibah kan itu terjadi Pak. Nggak tahu sholat maghrib di mana. Jadi kita udah hadir bukber itu, begitu hadir buka puasa kan, habis buka puasa, sholat maghrib gimana ya sholat maghrib? Itu pun nanya kapan? Udah tinggal 15 menit lagi muazan isya. Kita belum maghrib ya. Saf wajib di mana? Oh ada Pak. Bapak turun, belok kanan, belok kiri, nyebrang jalan lagi. Oh, Masya Allah. Itu terjadi. Ya, itu cukup menyedihkan hari ini. Nah ada yang lebih baik situasinya. Ada tempat-tempat dia langsung nulis, gede-gede ditulisnya. Musola. Bisa untuk sholat maghrib. Ada yang lebih keren lagi sekarang. Bisa untuk sholat maghrib, sholat isya, tarawih, witir berjamaah. Wah, Masya Allah. Dia buka terus katanya. Jadi kita makan kan sebentar. Kan restoran harusnya tutup tuh. Ya kan? Tapi dia bolehkan kalau yang makan di situ, buka di situ,
Mau sholat di situ sampai tarawih, witir, berarti selesai kurang lebih mungkin hampir mau jam 9, nggak apa-apa, dipersilahkan. Itu keren. Tapi apa yang nggak keren ya rahimahullah? Yang nggak kerennya, tiba-tiba ada sahabat kita nggak sholat, tapi ikut buka puasa. Kalau dia nggak mukmin, ya udah selesai, kita nggak bahas kan, karena nggak boleh ada paksaan dalam agama. Tapi masalahnya dia mukmin, dia duduk aja. Selesai masalahnya. Belum, ada yang lebih parah lagi dari itu. Apa itu? Orang-orang yang waktu itu mau sholat, nggak berani ngajak dia ikut sholat. Ngajak aja nggak berani. Kenapa? Ternyata bukber itu beliau yang biayai. Masya Allah. Beliau yang bikin undangannya rupanya. Jadi ngundang 50 orang, makanan super mewah, super lezat, tempat super bagus, fasilitas segala lengkap dari beliau. Jadi begitu satu persatu bangun, ayo sholat, beliau duduk aja terus makan sendirian. Semua sholat, habis sholat maghrib balik dan pada bisik-bisik. Loh, dia tadi nggak ikut ya? Ya. Oh ya udahlah, nggak tahu kali udah. Berbaik sangka dong karena banyak duit, benar nggak? Kan biasanya orang berduit mudah di husnuzoni kan? Iya. Begitu pulang tahu bahwa nggak ada yang ngajak. Dan kemudian semuanya menolerir itu. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan Allah ampunilah. Mungkin belum dapat hidayah. Dan seterusnya. Bayangkan, sholat wajib. Bukankah jauh lebih baik? Nggak perlu buka puasa dulu. Sholat dulu yang dilaksanakan lah itu wajib. Tapi yang diundang semua diem. Ini yang paling menyedihkan pada hari ini. Dan kalau ini terus diulang rahimakumullah. Sama saja dengan kita masuk dalam perangkap apa yang sudah Allah pesankan di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat kedua. Mendiamkan kemungkaran. Gara-gara kemungkaran itu dilakukan oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mampu, orang-orang yang taraf hidupnya bahagia, didiamkan, nggak dinasihati, maka sama saja dengan membiarkan terjadinya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan ini momentumnya Bapak, enak sekali. Jadi Allah istimewakan. Dari 12 bulan dalam setahun, bulan Ramadan lah bulan di mana kita paling ringan, paling mudah untuk menyampaikan nasihat dan ajakan kebaikan. Kenapa? Karena ini adalah bulan ibadah. Enak rahimahullah. Ya kan? Jadi bagus Bapak-bapak kalau share aja, share pengajian, share apalagi pelaksanaan sholat tarawih. Ya. Kalau takut nanti ada simbol sombong, jangan selfie, jangan memvideokan diri sendiri, tapi foto saja. Ya kan? Foto masjid, orang-orang sholat. Masya Allah. Ini jamaah. Hari ini ikut ngaji, jamaah. Ikut sholat, jamaah. Kirim ke saudara-saudara kita yang memang kelihatannya jauh dari agama. Itu tugas kita, rahmatullah. Dan ini bulannya. Biasanya orang nggak akan tersinggung. Walaupun dia tahu dia nggak benar, dia nggak sholat dan sebagainya. Tapi bisa lebih mudah menerima dakwah di bulan ini. Karena ini adalah bulan penuh rahmat. Nah karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mumpung belum musim buka bersama kan, biasanya kan minggu depan ini baru mulai. Mulai Senin nanti terus ke depan, pekan kedua dari Ramadan, sampai nanti jelang akhir Ramadan, pastikan acara-acara iftar bersama kita itu adalah acara-acara iftar yang syar'i. Jadi ada iftar itu enggak syar'i. Ya kan? Apa yang penting iftar syar'i? Seandainya yang hadir itu ada yang perempuan, pastikan tutup aurat lah. Gimana ceritanya? Buka puasa syar'i kan? Syariat. Lagi melaksanakan syariat dengan buka aurat. Sama saja dengan melaksanakan syariat dengan bermaksiat. Itu sama kayak orang mentang-mentang istrinya harus nurut, digampar istrinya. Oh nggak bisa. Itu melaksanakan syariat dengan cara bermaksiat. Perempuan nggak boleh dipukul. Dia lemah. Dia dibujuk, dirayu. Untuk jadi baik. Nggak boleh dipaksa, nggak boleh disentak, nggak boleh Dia adalah makhluk lembut yang hanya bisa dilembuti. Siapa yang ngomong? Nabi. Idza dhahabta tuqimuh kasartah. Jika engkau kerasi ia patah. Karena dia lembut. Kan ada orang kan, berarti istri harus kita kencengin nih, ngegas dikit. Oh nggak bisa. Kalau mau bersyariat, maka jangan bermaksiat. Nah, kita nanti kalau bapak-bapak jadi panitia iftar, ya, atau bagian dari panitia iftar, atau mungkin diundang saja pun cukup. Ya, boleh kan? Pastikan kepada yang undang, maaf nanti kan ini malam Ramadan ini, saya pengen sholat berjamaah. Ini sekarang terjadi Pak, mentang-mentang iftar nggak ada sholat jamaah maghrib, nggak ada sholat jamaah isya, dan yang paling mengerikan apa? Berarti
Nggak ada taraweh dan witir, masing-masing aja. Emang masing-masing pada sholat? Kagak, pulang tidur. Maka rahimakumullah, kalau kita diundang, mulia sekali nanya aja, nanti kita sholat maghrib di mana? Di situ ada kan untuk jamaah maghrib? Oh ada Pak. Ya, pernah kejadian buka puasanya di hotel. Otomatis musolanya kecil dong, ya kan? Mana ada di hotel ada khutbah segala, jarang sekali. Karena dikonfirmasi dulu, nanti kita ada sholat maghrib. Kalau enggak, waduh, saya enggak bisa hadir, mohon maaf, lebih penting sholat maghrib berjamaah daripada takjil kan? Ya. Bingung panitianya. Waduh, ini gimana? Enggak lama, telepon. Ada. Kita sewa satu ruang lagi. Masya Allah. Awalnya niatnya nyewa. Ini ngomong ke pengelolanya, kami perlu ruangan untuk kami semua yang hadir buka puasa di sini bisa sholat. Kami bayar lagi, kata panitianya. Terus kata pihak pengelola hotelnya, sholat apa Pak? Sholat maghrib. Oh, pakai aja, nggak apa-apa. Kami siapkan. Ada ruangan nggak dipakai? Bayangkan rahimahullah. Segitunya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita nikmat banget. Begitu itu diumumkan, begitu 15 menit mau iftar, ya kita sudah siap-siap mau iftar. Jangan lupa doa terbaik untuk kebaikan pribadi, keluarga, semua umat Islam, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Ya, tidak lagi riuh-riuh, khusyuk dengan doanya 5 menit, 3 menit menjelang azan maghrib, kemudian berbuka, ya, sepakati aja kan apakah langsung makan atau hanya takjil saja dulu, kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Maka biasanya setengah jam sebelum iftar sudah diingatkan untuk berwudu, karena kalau setelah itu berwudu lagi kan lama nunggunya. Maka semuanya perlu didesain kan agar syariat itu terselenggara dengan baik. Ya, wudu, akhirnya pada wudu semua, duduk di ruangan, berbuka, takjil, kemudian sholat maghrib, kemudian makan. Masya Allah, sempurna rahimakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai gara-gara ini suasana yang beda sehingga kita membiarkan atau melewatkan kemuliaan bulan Ramadan ini tuh cukup sedih rahimakumullah. Boleh kita lewatkan, Mbak. Misalnya apa? Bapak-bapak semalam tadarus sampai 2 juz. Selesai jam 12 malam. Melewatkan apa? Melewatkan ba'da subuh ngaji lagi. Kenapa? Ngantuk banget. Nah, itu enggak apa-apa. Ya kan? Tapi masa saya ada satu malam dalam Ramadan 1445 Hijriah enggak sholat tarawih. Kenapa Pak Haji? Gara-gara acara iftar. La ilaha illallah. Iftar kan sederhana saja. Iftar itu Pak, timing, momentum, waktu. Dia bukan tentang menu, bukan tentang gizi, bukan tentang porsi, tapi timing. Emang ada makna takjil? Satu meja, tapi makannya 15 menit setelah azan. Tidak. Takjil itu apa? Gak ada apa-apa, cuma ada air putih di punggung gelas. Allahu Akbar. Bismillah. Sempurna pahalanya. Itu takjil. Jadi bukan soal menu, bukan soal. Sahur juga sama kan? Emang ada sahur soal menu? Enggak. Apa itu sahur? Beberapa saat dia tahu, sebentar lagi azan subuh nih. Mau 2 menit, 1 menit. Bismillah. Niat sahur. Berkah hidupnya. Karena agama ini agama untuk semua orang kaya dan miskin. Gak ada dalam Islam bapak-bapak agama, bagian agama yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Jikapun ada, maka sifat wajibnya pasti tidak setara dengan wajib-wajib yang lain. Semisal ibadah haji, ya kan? Oh nggak mampu, oh ya sudah. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik buat kita bersama. 2 kesimpulannya, yang pertama, Ramadan terbaik hanya bisa diraih oleh mereka yang sadar banyak dosa. Jadi kita nggak perlu terlalu ngurus orang lain, Pak. Ramadan ini ngurus diri sendiri aja kita. Sadarilah kita dosa kita numpuk, Pak, sama istri, sama anak, di rumah, di kantor, sama teman-teman masjid, kadang mungkin juga sama tetangga. Nah, ini momennya biar Allah SWT mau mengampuni kita. Beribadahlah sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya. Beda dong. Kalau kita berharap diampuni dosa, pasti serius banget, Pak. Serius ibadahnya, serius sholatnya, serius baca Qur'annya, serius semuanya. Dan yang pasti kita nggak mau melewatkan satu momen kebaikan pun.
Terlintas kesempatan infak, ya pasti infak. Terlintas kesempatan zikir, ya pasti zikir. Terlintas, nggak ada kesempatan apa-apa. Tapi keinget orang-orang yang bikin kita sakit hati. Maafin aja, ya kan? Jadi kalau misalnya, kan ada juga, ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya tuh kalau bulan Ramadan ya, kalau duduk di masjid itu, kebayang semua orang-orang yang nyebelin saya, Ustaz. Nah, itu bagus. Berarti Allah nyuruh kita apa? Maafin, maafin aja udah. Ya kan? Kelintas si fulan. Allah mahdihi udah. Semoga Allah ampuni. Terus Bapak-bapak kalau pegang HP, pengen mewujudkan maaf itu, Bapak tulis di HP-nya, Pak. Japri orang itu. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar, Abang? Abang semoga Abang sehat dan keluarga. Selamat berRamadan ya. Itu tandanya kita sudah memaafkan. Karena nggak cukup maaf dalam hati aja dengan ucapan. Tapi nggak perlu bilang, Abang sudah saya maafin ya. Itu sombong namanya. Rahimakumullah. Iya, kayak kita penting banget. Ya, tapi sapa aja. Kelas. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya yang terakhir, rahimakumullah, jangan biarkan, jangan diamkan, tapi sampaikan, nasihati dengan cara terbaik, dengan cara mulia. Dan di bulan ini rasa-rasanya nggak ada orang yang menolak dinasihati lah. Orang tahu ini bulan Ramadan, ajakan ayo sholat jamaah, ayo sholat tarawih, ayo witir, ayo baca Al-Quran, silahkan saja dibunyikan. Ya kan, kayak ketemu, kan kita kenal Pak, kita tahu sebagian saudara kita itu nggak pernah tarawih, tahulah kita, iya kan? Keluar rumah, papasan sama beliau, sapa aja, toh beliau muslim kan, assalamualaikum. Maaf, mau tarawih dulu. Ya, kalau nggak enak ngajak kan itu sudah dakwah itu. Maaf, mau tarawih dulu. Paling besok beliau ngumpet kalau kita lewat kan, ya, ntar dia bilang lagi dia mau tarawih. Ya, tapi rahmatullah bunyikan aja. Istri kita kasih tahu ibu-ibu itu Bapak tugas kita Pak. Jangan sampai istri kita ghibah depan suaminya. Ingatin istri kita, Bapak. Saya masih ingatin istri saya. Selalu saya ingatkan. Karena perempuan secara alamiah begitu memang. Senang ngomongin orang. Apanya? Keburukannya. Kalau kebaikan, diri dia sendiri yang diceritakan. Nasihati Bapak. Bu, Ramadan Bu. Ajak ngomong yang lain. Tapi nasihatnya jangan bikin istri sakit hati juga. Kasihan kan. Ya, Bu, ayo Bu kita ngaji yuk. Kita cerita alihkan pembicaraannya. Ibu-ibu tentunya juga berkewajiban ngingetin suaminya. Agar bangun lebih cepat, jangan hanya bangun sahur untuk makan sahur. Bangunlah malam hari untuk sholat malamnya. Itu tugas istri. Kalau istri yang bangunkan kan kita pasti bangun. Ya, tapi jangan suaminya juga salah paham. Oh ibu mau apa? Ini kan bulan puasa. Jangan gitulah. Itu maksudnya suruh bangun sholat malam. Rahimakumullah. Ya. Cukup ya Bapak. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.